Halo penonton bola, kali ini aku akan merecap beberapa hasil kualifikasi grup Piala Dunia. Kita mulai dari grup E itu pertandingan match di set pertama adalah Jerman versus Curaçao. Jerman menang 7-1. Kombinasi gelandang dan penyerang Jerman luar biasa ya. Kombinasi Musiala, Wirtz, Sané, Mecha dan Havertz itu luar biasa dinamis dan fluid. Di match ini juga merupakan sedikit gambaran bagaimana cara menggunakan Wirtz dan Havertz ya, terutama ketika di klub permainan Havertz dan Wirtz tidak pernah sebaik ini. Jadi mungkin untuk Arteta musim depan dan punya gambaran bagaimana cara memakai kedua pemain tersebut, karena perbedaan gapnya lumayan jauh antara cara bermain mereka di klub dan cara mereka bermain di timnas. Lalu Kimmich diplot sebagai back sayap kanan ya. Tapi begitu Jerman menyerang, Kimmich masuk menjadi gelandang bertahan. Jadi begitu Jerman kena counter attack, Kimmich menjadi pemain pertama yang menyaring bola sebelum masuk ke daerah pertahanan Jerman. Mungkin kelemahan Jerman ada di lambatnya dua central back ya. Jonathan Tah dan Slotterbeck itu kalau kena counter cukup lambat, jadi makanya Curaçao bisa mencetak gol lewat counter attack. Di pertandingan berikutnya, Pantai Gading menang melawan Ekuador dengan skor 1-0. Dengan hasil ini, otomatis Jerman dan Pantai Gading mendapatkan 3 poin. Jerman di peringkat 1 dengan keunggulan gol 7 gol, sedangkan Pantai Gading di peringkat 2 dengan keunggulan gol 1. Yang menarik mungkin sebenarnya siapa yang akan menduduki peringkat 2 dan 3. Saat ini mungkin Pantai Gading berada di peringkat 2 dan Ekuador peringkat 3. Cuman situasi bisa berubah apabila di match kedua Ekuador yang Pantai Gading bisa kalah dari Jerman, Ekuador menang atas Curaçao. Tapi yang pasti sih Jerman kemungkinan tidak bisa digeser lagi dari peringkat 1 ya, yang lihat permainan yang ditampilkan di matchday pertama. Lalu kita bahas hasil dari grup F. Di grup F ini ada 2 match, Jepang versus Belanda, lalu Swedia versus Tunisia. Kita mulai dari Jepang versus Belanda. Jepang versus Belanda berbagi 1 poin dengan skor 2 sama. Sayang pada Belanda sempat unggul 2-1 di 4 dari gol Summerfield. Setelah itu Belanda merubah skema permainan lebih bertahan. Hal ini mengubah momentum pertandingan sehingga Jepang mendapatkan momentum untuk menyerang Belanda. Puncaknya ada di menit 89. Jepang mendapatkan gol lewat set piece. Padahal 4 back Belanda Dumfries, Van Hecke, Van Dijk sama Van de Ven itu punya keunggulan postur dibandingkan pemain Jepang. Dengan disamakan kedudukan, skor tidak berubah, tetap 2 sama di akhir pertandingan. Jadi Jepang dan Belanda berbagi poin 1 sama. Lalu kita menuju ke pertandingan berikutnya, ada Swedia lawan Tunisia. Swedia menang 5-1 atas Tunisia. Mereka menang lewat skema transisi counter attack dari skema bertahan menuju skema penyerangan. Kombinasi Gyökeres dan Isak itu luar biasa, terutama di bagian sisi sayap kiri. Mungkin sedikit catatan ya, Gyökeres ya, kalau misalnya bisa lebih klinis mungkin dia bisa mencetakkan minimal 2 gol. Cuman tiap kali di depan gawang dia antara keluar dari gawang. Itu sebenarnya semoga sih di matchday berikutnya bisa perbaiki. Cukup kasihan sebenarnya untuk pelatih Tunisia, karena sebenarnya permainan Tunisia itu cukup baik, terutama ketika menyerang. Beberapa kali Tunisia hampir mendapatkan peluang, bahkan sudah bisa. Sayang memang kualitas pemainnya nggak cukup baik ya. Tiap kali tendangan antara terblok memang atau melayang di atas gawang atau melayang atau di atas gawang. Udah gitu transisi bertahannya buruk sekali. Jadi begitu kena counter attack, skema pertahanannya berantakan. Otomatis dengan 2 hasil ini menempatkan Swedia di peringkat pertama dengan 3 poin. Peringkat 2 dan 3 ada Jepang dan Belanda dengan 1 poin. Lalu di peringkat 4
Grup F ada Tunisia dengan 0 poin. Di grup G ada dua match, yaitu New Zealand versus Iran serta Belgia versus Mesir. Untuk New Zealand versus Iran juga bermain imbang dengan skor 2 sama. Belgia versus Mesir bermain imbang juga dengan skor 1 sama. Otomatis semua peserta dari grup ini berbagi 1 poin, cuman perbedaan adalah Iran dan New Zealand berada di peringkat 1 dan 2 karena keunggulan gol yang dicetak yaitu 2 gol. Sementara Belgia dan Mesir berada di peringkat 3 dan 4 karena hanya berhasil mencetak 1 gol, mendapatkan unggulan 1 gol. Ini akan menjadi menarik ya, karena terbuka dari posisi 1 sampai 3 yang akan lolos grup ini. Kemudian di grup H ada 2 match, Uruguay melawan Arab Saudi, lalu Spanyol melawan Cape Verde. Uruguay berbagi 1 poin dengan Arab Saudi dengan skor 1 sama, sementara Spanyol bermain 0-0 melawan Cape Verde. Ini Spanyol parah banget ya, walaupun ball possession 74%, 23 shoot, serta 8 on target, nggak ada satupun yang menghasilkan gol. Walaupun sebenarnya Spanyol bermain cukup baik, kombinasi antara 2 back sayap, Llorente dan Cucurella, serta 3 pemain tengah, Rodri, Pedri, serta Fabian Ruiz itu sangat kreatif dan dinamis. Hanya saya lini serangnya tuh aku bisa bilang mandul ya. Di sayap kanannya Ferran Torres, sayap kiri Gavi, dan penyerang tengah tuh Oyarzabal. Nico Williams dan Yamal dicadangin karena mungkin belum fit 100%. Tapi masa dari 3 striker itu nggak ada yang bisa nyetak gol. Terutama di babak pertama tuh banyak banget peluang dari Rodri, Cucurella, serta Pedri untuk udah kasih umpan matang ke daerah kotak penalti Cape Verde. Cuman terutama Oyarzabal ya, banyak banget salah first touch-nya jelek banget. Udah gitu shootingannya selalu mental kemana-mana, melebar dari gawang, kena mistar, kena itu. Ferran Torres juga ada 1 peluang di mana positioning kiper Cape Verde itu udah salah posisi, gawang tuh udah kosong banget, dia masih kena nendang, kena mistar gawang. Yang aku bingung, di babak kedua 2 pemain itu nggak diganti-ganti, sampai Ferran Torres tuh baru diganti di menit 80. Dan bahkan Oyarzabal tuh nggak diganti, malah Rodri yang diganti Olmo. Laporte sampai harus maju ke depan untuk nyitain overload di lini penyerangan Spanyol. Tapi tetap saja karena permainan Cape Verde cukup rapi dan rapat ya. Udah gitu semakin lama, berbeda dengan Jerman nih. Jerman di babak pertama sudah berhasil mencetak 3 gol, sehingga kepercayaan Curaçao dalam bertahan tuh sudah makin lama makin kendor. Tidak bisa mencetak gol, Cape Verde pemainnya semakin percaya diri menghadapi penyerangan Spanyol. Pemain Spanyol semakin panik ketika harus menyerang terus-menerus tanpa menghasilkan gol. Kan ketika Yamal dan Nico Williams masuk, cuman kayaknya udah terlambat. Aku nggak ngerti kenapa De La Fuente nggak ganti Oyarzabal sama Torres nggak ada. Sebenarnya udah sulit untuk merubah pertahanan rapat gitu. Hingga akhirnya man of the match kipernya Cape Verde, Vozinha. Nah, man of the match-nya di match itu kiper Cape Verde, Vozinha. Dengan hasil ini otomatis oleh Uruguay dan Saudi Arabia dengan keunggulan gol 1-1. Sementara Spanyol dan Cape Verde berada di peringkat 3 dan 4. Menurut aku sih 2 tahun lalu Spanyol menang Piala Eropa ya. Cuman kalau kualitas lini serangnya, kalau Nico Williams dan Yamal cedera seperti ini, mengkhawatirkan juga karena ini kan bukan cuman Cape Verde ini masih tim dengan skema bertahan tuh yang masih secara kualitas masih belum begitu baik. Gimana kalau bertemu dengan tim seperti Australia yang memang kualitas pemainnya ketika bermain low block itu luar biasa. Mungkin dia bisa terlempar di bawah 32 besar atau 16 besar nih kalau seperti ini cara Spanyol bermain kalau nggak ada Yamal dan Nico Williams.
kurang lebih itu recap berapa grup tadi aku bahas, sekitar 4 grup yang aku recap untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di recap kualifikasi grup Piala Dunia berikutnya. Stay safe and healthy. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.